Adu gacor kekuatan asing PASA Makassar versus Bali United di Liga Champions Asia. Calon bidikan PASA Makassar memiliki skill mentereng. Harga sewa markas PSM naik, retribusi perda digodok ulang. Harga sewa markas PSM naik, retribusi perda digodok ulang. PASA Makassar akan kembali bermarkas di Stadion B.J. Habibie di Liga 1 musim depan. Pasukan Ramang bermarkas di GBH lantaran markas Jugoja di Kota Makassar tidak ada lagi. Saat ini diketahui Stadion Mato Anging yang merupakan markas PASA Makassar selama ini telah dirubuhkan dan tak kunjung dibangun lagi. Itulah sebabnya PASA Makassar pun harus pindah ke Stadion B.J. Habibie. Namun untuk menggunakan Stadion B.J. Habibie ternyata PASA Makassar harus merogoh kocek. Apalagi Stadion Gelora B.J. Habibie merupakan aset milik Pemkot Parepare. Kabar terkini DPRD Parepare bersama Pemkot tengah menggodok ulang peraturan daerah terkait pajak dan retribusi. Regulasi ini akan mengatur kembali sewa penggunaan Stadion B.J. Habibie yang selama ini digunakan oleh PSM Makassar, yang ternyata hanya Rp100.000 hingga Rp500.000 per hari. Wakil Ketua 2 DPRD Parepare Rahmat Syamsu Alam menjelaskan selama ini tarif retribusi penggunaan Stadion GBH masih terlalu rendah. Hal ini juga mengacu kepada perda yang lama. Rahmat pun melanjutkan perda baru itu nantinya akan mengatur tarif baru berdasarkan klasifikasi. Jadi usulan yang masuk untuk penggunaan malam hari dan tujuan komersial, maka tarif retribusi pemakaian Stadion B.J. Habibie dipatok 7,5 juta per hari. Papar Rahmat Syamsu. Di lain sisi, Kabag Hukum Setda Kota Parepare Nurwana menjelaskan penyusunan perda baru ini atas pemerintah pusat yang mengacu pada UU tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Calon bidikan PASA Makassar memiliki skill mentereng. Upaya PASM untuk mendatangkan pemain asing jelang musim Liga 1 2023 terus berlanjut. Terbaru skuad Jugoja kembali dikaitkan dengan pemain asal Portugal Adilson Ganjo Silva. Saat ini Adilson Silva masih tercatat sebagai pemain Real AC. Namun kontraknya dengan klub Portugal itu akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Adilson Ganjo Silva merupakan pemain Portugal kedua yang didekati PASA Makassar setelah sebelumnya Ronaldo Tavares dirumorkan menjadi incaran PSM. Keduanya pun akan bersaing untuk mengisi slot kota asing untuk memikat hati Bernardo Tavares. Diketahui keduanya berposisi sebagai striker atau calon tandem Everton Nascimento. Meski belum pernah main di Liga 1, namun kemampuan Adilson Ganjo Silva tak perlu diragukan lagi. Pasalnya, ia kerap dimainkan sebagai seorang penyerang utama. Di samping itu, keuntungan utama Adilson Silva adalah penempatan posisi dan ketajamannya. Ketajaman Adilson Silva akan semakin terlihat ketika berada di kotak penalti lawan. Menariknya, Adilson Silva bisa mencetak gol dalam posisi sulit sekalipun. Selain itu, Adilson Silva sering memenangkan duel kotak penalti lawan. Sementara itu, postur tubuh tinggi Adilson Silva membuatnya unggul dalam duel udara maupun darat. Adilson Silva juga bisa bergeser menjadi penyerang kedua dan sayap kanan. Diprediksi sektor penyerangan PASA Makassar akan semakin tajam dengan duet Adilson Silva dan Everton Nascimento. Sosok Adilson Silva pun menjadi salah satu pemain yang cocok bagi PASA Makassar yang akan tampil di Liga Champions Asia. Adu gacor kekuatan asing PASA Makassar versus Bali United di Liga Champions Asia. PASA Makassar versus Bali United di playoff Liga Champions Asia 2023 begitu menarik untuk ditunggu. Pasalnya PASA Makassar dan Bali United mengisyaratkan bakal diperkuat pemain asing ASEAN di lini belakang. Kabarnya Bali United tengah mengisyaratkan kesepakatan dengan bek timnas Thailand Elias Dolah. Sementara PASA Makassar kabarnya dalam waktu dekat bakal kedatangan bek timnas Filipina Kike Linares. Adu gacor antara Kike Linares dan Elias Dolah tentunya akan terasa di laga playoff Liga Champions Asia antara PASA Makassar versus Bali United nanti. Dilihat dari persiapannya yang tersisa 2 pekan lagi, Bali United dan PASA Makassar sama-sama masih disibukkan dengan upaya membangun skuad. Kedua tim masing-masing terus mengejut kesepakatan dengan pemain anyar bidikan termasuk untuk kuota asing ASEAN.
Lantas siapakah yang lebih gacor? Dengan tinggi 1,96 meter, pemain kelahiran Swedia yang berkewarganegaraan Thailand, Elias Dola, yang menjadi incaran Bali United ini dikenal sebagai bek tangguh di Port LC dan menjadi bek andalan timnas Thailand. Bahkan dia memiliki jiwa kepemimpinan dan didulat menjadi kapten tim. Elias Dola sendiri mengawali karir sukses membawa Port LC menjuarai Piala AFA tahun 2019. Timnas Indonesia pun pernah menjadi korban keganasan Elias Dola di final yang membawa Thailand menjuarai Piala AFL pada 2020. Sementara itu, pemain incaran PSM Kiki Linares merupakan pemain kelahiran Spanyol namun kini memiliki dua kewarganegaraan, yakni Filipina dan Spanyol. Saat ini Kiki Linares pun tercatat sebagai salah satu pilar utama timnas Filipina. Meski masih berusia 23 tahun, Kiki Linares berposisi sebagai bek tengah dan kini bermain di Liga Thailand.